BTW ini nanti gue sambil nunggu orang nih di sini. Jadi kalau orangnya datang, gue caps. Oke, nggak apa-apa. Ini setengah jam pun jadi, it's okay. Alright. Oke, nih, kita bertiga nih ada aku, Freud, sama Mbak Gadis, lagi gabut nih. Jadi kita pengen ngebahas tentang bukan kita sih, lebih tepatnya aku lagi pengen ngebahas tentang mental block. Karena, jadi setiap ada pembahasan itu, aku, didasari karena keresahanku atau kedua aku sehabis membaca sesuatu artikel atau postingan orang gitu kan. Nah kalau tentang mental block sendiri nih, aku tuh di awal tuh mikirnya mental block ya, itu adalah salah satu bentuk dari pertahanan diri gitu kan. Kemudian bergeser pemikiranku tentang mental block ketika slogan mental block itu digunakan oleh beberapa circle-an di dunia virtualku yang, mengkampanyekan bahwa lo harus punya mental block, terhadap, beberapa orang yang menggunakan kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan, baik secara verbal maupun nonverbal yang, bisa membuat mental lu down gitu. Terus kemudian, ada yang beranggapan bahwa mental block sendiri itu adalah sebuah penyakit dalam tanda kutip ya. Nah ini aku nggak tahu nih, aku cukup tahu di situ doang, kemudian aku nggak nyari tahu secara mendalam apakah memang benar mental block itu adalah sebuah penyakit. Nah kebetulan gue punya sister, ya kan sister namanya Freud, dia lagi lagi free, jadi gue pengen ngebahas tentang mental block ini gitu. Dan ada juga temen gue yang always happy orangnya gitu kan, ceriwis namanya Mbak Gadis. Halo Mbak Gadis. Halo, yuhu. Oke, gue pengen tahu nih sebenarnya dari Mbak Gadis dulu deh sebelum ke Freud. Mbak Gadis, pernah denger mental block nggak? Atau sepengetahuan Mbak Gadis, mental block itu apa? Waduh, sebenarnya sih beberapa kali pernah denger ya, cuma kayaknya penjelasannya itu dijelasin sama salah satu mentalis gitu loh, jadi aku nggak paham ini bener atau enggak. Kayak mental block itu adalah kayak ngeblok mental yang emang, ngeblok sugesti-sugesti yang masuk ke dalam otak kita gitu loh. Nah tapi, mungkin simpelnya kayak gitu ya, jadi kita kayak ngeblok gitu, memutus sugesti-sugesti yang masuk ke dalam, pikiran kita atau otak kita gitu, sehingga nanti itu nggak berhasil gitu kita kita proses di otak, gitu sih. Nggak tahu nanti kita tanya sama Fruit ya. Tiba-tiba gue jadi buah Oke. gue. Jadi jadi apa dong? Fred, Ja Fruit, jadi Fred. Freud ya. Jadi Fruit kan buah ya Freud lah. Gue Oke. gue asal buahnya yang manis. Iya, gue bisa manggilnya Fruit, jadi kayak Fruit gitu gampang. Freud lambat, ya kayak Fruit gitu. Kamu teteh-teteh Bandung kamu ya? Enggak bukan. Kenapa jadi teteh Bandung? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke. Gila-gila Ini kayaknya Bandung offense nih. jauh deh. Ada, ini gelap nih. Gimana Freud? Mental block lah. Secara keilmuan yang lo pelajari asik. Gimana tuh mental block? Definisinya. Asik. Aduh takut banget gue keilmuan gak tuh. Ya, jadi gini, tentang mental block sendiri, kalau dalam perspektif psikologi ya, sependek yang gue pelajarin selama kurang lebih 11 tahun belakangan ini, kita tidak benar-benar menggunakan terms mental block sebenarnya dalam keperluan, terutama karena gue psikolog klinis ya, jadi gue berbicaranya di ranah klinis gue aja. Dalam keperluan klinikal, kita tidak benar-benar punya istilah mental block maksudnya yang terdefinisikan dengan jelas menurut para ahli yang sudah menyepakati bahwa mental block itu apa. Tapi kalau kita mencoba membuka-buka istilah mental block in psychology, itu kondisi ini seringkalinya dikaitkan dengan mental fatigue atau kelelahan
mental, kelelahan bukan hanya pikiran sih, tapi kelelahan yang membuat lu tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Lelah aja, even lu buat mau mencoba bangun dari tidur, cuman mau jalan, cuman mau ngambil minum aja kayak capek banget. Padahal padahal secara fisik lu tuh nggak apa-apa gitu. Tapi lagi-lagi ya gue tekanin kalau istilah mental block ini sendiri masih belum ada kesepakatannya menurut para ahli. Nah, seringkalinya memang dalam berbagai kesempatan terms-terms dalam dunia psikologi itu atau dibalik ya, terms-terms dalam pop culture atau bahasa kekinian anak-anak muda, anak-anak khususnya di Indonesia itu seringkali ada pembelokan makna. Jadi kita harus berhati-hati dalam nggak harus berhati-hati seberhati-hati itu sih, cuman buat gue khususnya ya gue berhati-hati untuk mendefinisikan hal-hal yang terutama belum ada definisinya secara khusus di jurnal-jurnal ilmiah yang terbarukan. Nah, tadi seperti yang Sarah udah bilang, ada beberapa orang mungkin istilah pop culture-nya itu berkembang bahwa mental block ini sebagai sesuatu yang bisa lu lakuin dengan sengaja, dengan kesadaran diri penuh gitu. Tapi ini bertolak belakang dengan si kondisi mental fatigue tadi. Mental fatigue ini yang tadi gue bilang kan, mental fatigue itu seringkali merujuk kepada kondisi mental block kalau kita sebutannya sekarang. Cuman lagi-lagi masih belum ada definisi yang secara bersama-sama ditegakkan oleh para ahli kita. Kalau di dalam kondisi mental fatigue tadi itu justru lu tuh sedang tidak mindful, lu sedang tidak aware dengan kondisi lu capek physically dan secara pikiran pun lu tuh sedang capek. Saking capeknya lu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi apakah ini adalah kalau kalau kita menggunakan parameter ini untuk menjawab pertanyaannya Sarah yang tadi tentang apakah benar mental block adalah sebuah defense mechanism, kurang masuk ya. Berarti ini justru pertanda bahwa mekanisme pertahanan dirimu itu sedang tidak bisa memilih, sedang dalam kondisi yang tidak aware dan mindful. Jadi lu bertindak sesuai dengan, bukan sesuai malahan, lu bertindak tanpa alasan. Makanya kebanyakan orang-orang dengan kondisi mental fatigue ini mereka tidak tahu mereka itu ngapain. Mereka bingung. Kalau ditanyain kamu kenapa mengambil air menggunakan baskom, nggak tahu, pengen aja. Tidak ada alasan khusus. Nah mungkin dia capek dan lelah begitu. Oke. Oke. Nah, tadi tuh gue juga baca nih, bentar, Mbak Gadis, gue dulu ya. Gue tahu lo juga pengen nanya sesuatu nih, tapi gue tiba-tiba, tadi ada baca gitu di salah satu konten di Instagram. Itu ada nge-share tentang, 7 jenis mental block dan cara mengatasinya. Jadi, mmm, dari situ tuh dia menjelaskan bahwa bentar, gue coba buka lagi ya, takut salah ini gue. Nah, ketujuh mental tersebut itu, bentar, 7 jenis mental block gitu tulisannya. Satu tuh ada self doubt. Jadi self doubt itu ragu sama diri sendiri, ragu sama kemampuannya, terus merasa diri nggak pantas, nggak mampu, terus merasa diri nggak pandai. Terus yang kedua ada indecision, sulit mengambil keputusan. Kemudian ada fixed mindset, pola pikir kaku dan enggan berubah. Keempat ada comparison, jadi kayak membanding-bandingkan diri. Kelima ada uncertainty, tulisannya susah nih jenis fontnya, tidak punya kepastian. No limits, yang keenam tuh no limits, merasa diri tidak terbatas. Yang ketujuh ada tunnel vision, nggak bisa berpikir objektif. Ya, yang ketujuh tuh terakhir itu tunnel vision, nggak bisa berpikir objektif. Apakah ketujuh jenis, mental block itu, semuanya atau mungkin ketujuh-tujuhnya itu ada di salah satu, eee, apa ya, teori ini pertanyaan agak sedikit agak ini ya kalau Freud bilang pitok gitu ya. Ini apakah ketujuh jenis tersebut tuh ada di teori salah satu, ya mungkin ahli psikologi gitu?
Oke, sorry tadi gue dengarnya sebenarnya cuman sampai di bagian komparasi karena gue dapat telepon ya, tapi kurang lebih gue dapat gambaran umumnya. Ini kondisi seperti ini, kondisi yang tadi disebut kayak komparasi, tidak bisa mengambil keputusan, terus apalagi tadi ya, yang pertama sama kedua. Pertama itu tuh tadi ada self doubt, jadi ragu sama Iya, diri sendiri. ragu sama diri sendiri. Nah, kondisi-kondisi ini tuh memang ada dijelaskan di dalam ilmu psikologi yang gue dapetin selama masa kuliah ya. Tapi tidak dalam rumah mental block. Ini tuh namanya kalau kita sebut distorsi kognitif gitu, atau pembelokan kesalahan berpikir, pembelokan cara berpikir gitu, yang tidak disadari oleh orangnya. Nah, gimana cara keluar dari kondisi ini, kan yang penting itu ya. Sebenarnya tidak begitu. Kalau gue sih, menurut gue tidak benar-benar perlu buat awam untuk memperdebatkan apakah definisi ini ada di psikologi apa enggak. Tidak terlalu penting ke situnya, tapi gue lebih mementingkan buat awam tuh caranya mengatasi hal itu apa. Iya nggak sih? Iya, yang penting kan solusinya apa dan gimana cara kita menguraikan hal tersebut gitu ya kan. Nggak penting ini kondisi psikologinya apa, karena kalaupun dijelasin juga ya nggak semua orang memahami gitu dengan istilah-istilah psikologi kan. Nah, ya benar-benar, makanya gue juga walaupun sebenarnya agak gergetan ya, kayak apa-apa di psikologin tidak sepenting itu. Ilmu psikologi tidak sepenting itu, dan tidak semua di dunia ini harus dibahas dalam kacamata psikologi. Tapi karena kita lagi bahasnya psikologi, ya udah gue paksain buat menjawabnya dari sudut pandang psikologi. Oke, solusi karena tadi rumah dari kondisi-kondisi ini adalah impairment di bagian kognitif, maka kita bisa menggunakan beberapa teknik-teknik untuk membantu meningkatkan fungsi di bagian kognitif itu. Kalau kita balik ke yang tadi gue bilang, yang mengaitkan bahwa teori yang mengaitkan bahwa mental block itu berkaitan erat dengan mental fatigue. Keywordnya adalah kondisi unaware, kondisi yang tidak sadar, kondisi yang tidak mindful. So, yang pertama-tama bisa dilakuin adalah kembali buat ngeriset diri lo tuh, balik ke kesadaran, balik ke hal-hal yang simple, yang sederhana. Karena kadang orang yang punya kayak misalnya self doubt tadi, even buat mengambil keputusan kecil seperti misalkan mau makan di mana, ayo siapa yang suka galau mau makan di mana, muter-muter berutin, akhirnya malah ngabisin waktu di jalan 3 jam gak makan-makan, asam lambung naik, GERD ya. Gue bisa menerka orang ini pada kesehariannya, biasanya mereka yang tidak punya rutinitas. Mereka yang tidak atau mereka punya rutinitas, tapi dalam rutinitas itu mereka tidak here and now. Mereka tidak berada di situasi yang seharusnya, mereka tidak benar-benar menghadapi atau berhadapan atau hadir dalam situasi yang sedang mereka kerjain. Misalkan seorang yang dalam rutinitasnya dia itu bekerja working hour 9 sampai 5 gitu ya. Tiap hari kayak gitu sampai akhirnya dia muak dengan rutinitas itu. Akhirnya ketika dia harusnya mengambil jeda untuk makan, dia nggak makan, atau pada saat memilih makanan itu dia begitu lama menentukan pilihan untuk makan. Karena tadi keraguan dan emang bisa sampai segitunya tuh self doubt itu, sampai di hal yang kita pikir
kita tuh menyepelekan gitu loh. Kita menyepelekan, kan cuman perkara makan doang. Iya, dari perkara makan Anda asam lambung naik ya, say. Untuk kasus yang seperti ini, mulailah dengan mindful breathing. Bisa aku gue lebih menyarankan untuk mulai melakukan exercise. Mulai dari situ dulu. Kenapa exercise? Karena dari berbagai macam penelitian, terutama exercise yang berhubungan atau yang melibatkan olah nafas, ini membantu kita satu untuk stabilisasi neurotransmitter, yang kedua membantu kita untuk menarik kesadaran tadi itu yang kita mungkin sebelumnya si orang ini hanya melakukan ala kadar, yang penting gue keluar kerja gini-gini aja nggak apa-apa deh. Nah, ditarik tuh kesadarannya. Jadi tidak hanya melulu soal dia kerja, tapi juga dia kerja itu kan untuk kesejahteraan dirinya. Termasuk di dalamnya untuk bisa sejahtera itu adalah menjaga kesehatannya dan untuk tidak sampai mengalami GERD. Ini satu kasus ya, tapi ini solusi yang akan diberikan itu sebenarnya bergantung dengan kondisi masing-masing. Cuman gue kasih yang paling umum yang akan gue saranin bagi orang-orang yang mungkin mengalami salah satu di antara 7 kondisi yang disebut tadi itu mental block gitu. Oke. Gimana Mbak Gadis? Tadi mau nanya apa Mbak Gadis? Mau nanya apa? Mau ngomong apa tadi Mbak Gadis? Enggak sih, tadi sempet mau nge-handle mic doang, takutnya lu lagi away gitu. Aman-aman, gue paham kok dari tadi Iya. penjelasannya, apa namanya, Oke. Freud. Walaupun gue masih bingung panggilan dia Freud, Freud atau Fred gitu. Oke, silakan. Mungkin Mas B? Gue yakin sepanjang podcast ini kayaknya lu bakal bakal bingung gimana cara gue manggil dia ya. Fruit, Freud, Fruit, Fred, Fraud, Fruit. Nggak Bang, tapi enggak, kita entar takutnya malah jadi fokusnya ke ini ya, kegeser ya. Tapi menarik sih, ya kadang itu relate banget ya tadi contoh yang diambil tadi dari self doubt juga relate banget karena banyak banget orang juga yang masih bingung, apa namanya, contoh kayak pemilihan makanan juga masih bingung gitu mau makan di mana, hari ini mau makan apa. Ya mungkin tadi ya karena rutinitas yang setiap hari dilakukan seperti itu, monoton gitu kan secara terus-menerus dan dia ada apa ya, kejenuhan di situ ya. Jadi nggak benar-benar hadir di aktivitasnya pada saat itu. Itu relate itu. Mungkin tadi ada pertanyaan lain nggak terkait itu hal-hal dari kan tadi lu sempat nanya kan 7 jenis ini, sorry bukan 7 jenis ini, 7 jenis ini nggak tuh? Lu sempat nanya kan tadi apa namanya dari 7 macam jenis mental block ini kira-kira apakah ada yang tadi pertanyaan lo apa sih yang pertama? Ya tadi pertanyaan gua tuh, apakah dari 7 jenis mental block ini memang ada satu, apa ya, ahli ahli psikologi yang menyatakan ketujuh 7 jenis teori dari salah satu ahli psikologi mengatakan tentang, 7 jenis mental block, maksud gue gitu. Apakah ini termasuk ada di salah satu teori gitu loh. Gitu kenapa jadi gue ikutan beribet dah. Ya gitulah pokoknya. Iya iya, paham paham, iya iya. Wah, mental block kuy. Tanda-tanda. Oh, mental block nih. Kemarin kita lagi ngebahas, Pathological Liars ya, terus pada cosplay seharian jadi Pathological Liars nih, jangan sampai setelah ini udah, wah lu mental block lu ya, mental block lu Mental ya. block semua, iya. Waduh, takut banget. Tapi gini, gue tadi sempet sedikit gue mau menyinggung sedikit tentang kayak Freud bilang, "Lu nggak," yang menggarisbawahi itu yang gue garis bawahi adalah nggak semua pembahasan, nggak semua hal itu menyangkut psikologi. Kenapa sih selalu disangkut pautin semua psikologi 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 gitu kan. Gue juga ngerasain itu, setiap ada fenomena apapun itu di dalam virtual ataupun di real life kita yang menyangkut dengan perilaku-perilaku manusia, itu gue juga sempet, sekilas tuh mempertanyakan, kenapa kira-kira orang-orang itu menyangkut pautkan ini terhadap psikologi selalu, always gitu. Kenapa nggak pernah menyangkutkan dengan, keilmuan yang lain, misal medis, kemudian atau enggak agama gitu, atau hukum gitu. Kira-kira kenapa tuh Freud? Atau Mbak Gadis deh? Gadis dulu. Kayak
Enggak, kayak Freud lebih paham deh. Tapi kalau kata gue pertama mungkin FOMO ya jawabannya, ikut-ikutan aja. Jadi ada suatu tren yang mana dia ngerasa gini, oh ini kayaknya memang ada hubungannya sama psikologi. Dan itu ternyata benar ada hubungannya sama psikologi dan ternyata dia meneruskan itu ke istilah-istilah gaul pada umumnya gitu yang kemudian hadir lagi gitu. Nah, padahal nggak selalu tadi kan kalau Freud bilang nggak selalu harus dikaitkan dengan psikologi. Tapi nggak tahu kalau jawaban pastinya gimana sih. Itu bisa tuh. Gue rasa juga awalnya emang gara-gara FOMO gitu ya. Tapi kalau gue ingat-ingat lagi nih, ilmu psikologi itu jadi kayak kacang goreng semenjak COVID. Nah, jadi pasca COVID, semenjak COVID itu berlangsung, mungkin karena orang-orang menghabiskan banyak waktu di dunia maya ini kali ya. Jadi itu jadi lebih banyak refleksi diri ke diri mereka dan menemukan bahwa oh ada nih yang relate sama gue. Oh, yang lebih parah yang dalam batas yang lebih ekstrim lagi, mereka menjadikan penjelasan atau terms-terms dalam psikologi itu sebagai alibi, sebagai pembenaran untuk kondisi-kondisi yang mereka lakuin, seolah-olah kayak misalkan nih, gue nggak mau gue mah kalau ada yang contohnya apa ya yang gue lihat, bentar. Ini mungkin agak keluar dari mental block ya. Oh, ini yang lagi ghosting. Apa? Kayak love bombing gitu, gaslighting gitu. Oh, kayak ini. Kayak cut off people dan ghosting people in your life saat orang-orang itu mengecewakanmu, seolah-olah ini tuh jadi bagian dari self love gitu loh. Cara halayak ini sepengamatanku ya, cara halayak di dunia maya dalam mengartikan self love itu begitu liar dan ekstrimnya sehingga seolah-olah lu boleh nyakitin orang, lu boleh untuk hidup bersendirian, lu boleh untuk mengabaikan perasaan orang lain karena perasaan lu sendiri terabaikan. Nah, ya itu contoh-contoh yang gue bilang tadi, ilmu psikologi jadi jadi tameng yang pas untuk membela kebutuhan makhluk-makhluk sosial ini. Iya, gue sepakat sih itu semenjak mungkin ini ya karena apa ya, boomingnya tuh bukan booming sih sebenarnya kalau dunia psikologi juga dari dulu deh booming semenjak adanya mental health gitu ya kan, semenjak ada mental health digaungkan di mana-mana tentang mental health. Nah, mulailah tuh psikologi, orang mulai tertarik dengan psikologi. Kemudian benar tadi kata Freud pas lagi COVID ya pembahasan itu semakin berkembang lah. Makanya dikit-dikit dihubungkan dengan psikologi, dikit-dikit psikologi gitu. Ini lo sakit mental ini, lo sakit mental ini. Sampai akhirnya ada self diagnose kan gitu. Nah, kalau kita tarik lagi ke mental block gitu ya kan. Sebenarnya kalau lo sendiri nih sebagai psikolog atau lo sendiri secara pribadi gitu ya, Mbak Gadis juga boleh jawab. Menurut kalian, apakah perlu kita mempunyai mental block? Atau bahkan kayak ya nggak usah, nggak perlu gitu. Terus pertanyaan kedua gua buat Freud, apakah mental block ini termasuk dari self defense mechanism? Monggo silakan. Siapa nih? Gadis dulu deh. Oke, boleh. Kalau aku nih ya, aku ngerasa bahwa di beberapa kondisi kadang diperlukan gitu. Cuma kalau misalkan ini terjadi di setiap kondisi atau aktivitas, itu terlalu berlebihan aja gitu. Karena kadang kita pasti juga ada fase-fase di mana tadi kan ya ada kelelahan yang sempat tadi Freud bilang juga, kalau misalkan mental block itu juga tentang kelelahan dan lain-lain gitu ya. Yang mana dari yang aku pahami juga tadi sempat bukan tadi sorry, pernah dengar juga terkait mental block itu seperti apa. Entah ini sama atau enggak ya mentalis itu kan emang lebih kepada ya kayak
orang yang bisa menghipnotis dan lain-lain. Nah, terkadang kita juga kan bisa diperlukan ya kalau misalkan kita lagi ada di tempat-tempat umum yang mana bisa membahayakan. Kayak misalkan disuruh kayak, "Iya kamu, gini-gini aja deh, kamu gini-gini." Nah, itu kan juga bisa menjadi sugesti kan, kita bisa ngeblok mental itu. Jadi kayak menurutku di beberapa kondisi kayak diperluin sih, tapi nggak tahu juga ya, harusnya baiknya gimana coba nanti kita tanya Freud. Hmm. Gimana nih? Mulainya dari mana ya? Tapi bentar, sebelum lo jawab pertanyaan dari Mbak Gadis, gue perlu sedikit kayak di otak gue tiba-tiba tersentil gitu ya, tergelitik ya. Gue tadi ngedengerin narasi-narasi dari Mbak Gadis, gue jadi kayak mikir, apakah mental block yang dimaksud Mbak Gadis itu ada relate-nya atau ada korelasinya dengan mentalis? Itu yang gue tangkap sih dari tadi. Apa kayak gitu gak sih Mbak Gadis? Iya, dan sebenarnya nggak hanya di dunia mentalis, tapi juga kayak hipnoterapi gitu. Gue pernah dengar kayak gitu juga. Jadi nggak hanya jadi dari seorang mentalis, tapi dari seorang hipnoterapi sebutan orang atau ini aktivitas yang entah lah ya, gue kurang tahu. Nah itu dari situ gue pernah dengar. Jadi ada baiknya di beberapa kondisi gitu. Tapi ini gue makanya nggak tahu nih, karena kan gue orang awam jatuhnya ya, gitu. Kita tanya sama Freud aja coba. Nah, gimana tuh? Ini yang kayak gini tuh menggelitik banget buat Freud. Gue tahu deh. Coba deh. Nah, jadi mending dari sini dulu aja. Kalau tadi kan gue bilang, buat di awam mungkin tidak perlu memperdebatkan kita berbicara tentang mental block di ranah yang mana. Tapi karena gue bukan awam dan gue merasa bertanggung jawab dalam pembicaraan ini tentang keilmuan gue. Jadi gue pengen Ini gue ketawa-tawa aja. Lanjut. Gue tahu nih Freud tuh banyak menahan perkataan-perkataan sama diksi-diksi yang pengen dia pakai. Gue tahu banget. Kasar udah ditenggorokan ini kayaknya. Gue mencoba behave ya karena ini direkam ya saya. Jadi karena gue merasa bertanggung jawab, gue mendefine, gue coba untuk persepsinya ambil dari psikologi aja ya. Even dalam psikologi kita tidak benar-benar menggunakan diksi mental block, even para ahli belum bersepakat di bagian itu. Tapi gue merujuk kepada beberapa jurnal yang terbarukan maupun yang sudah lama di tahun 1931. Itu jurnal milik siapa tadi ya? Lupa saya, bentar. Jurnal milik Arthur G. Bells, itu tahun 1931. Ini salah satu literatur yang paling tua yang bisa gue temuin yang mengaitkan mengenai mental block dengan mental fatigue. So, gue mau ngambil persepsinya dari psikologi yang ini, gitu, yang mengaitkan bahwa mental block ini adalah kondisi mental fatigue. Jadi, tentu saja tidak bersepakat ya, mohon maaf ya. Karena mental fatigue itu didasari oleh unawareness dan tidak mindfulnya seseorang. Jadi tentu saja itu bukan sesuatu yang bisa lu atur gitu loh. Kata kuncinya aja udah di bagian unaware gitu. Nah, orang tidak sadar saat dia melakukan mental block atau mental fatigue, saat dia mengalami mental fatigue. Ini berkelanjutan dengan pertanyaan nomor 2 ya. Jadi karena kondisi mental block yang berkaitan dengan mental fatigue ini didasari oleh kurangnya kesadaran diri, kurangnya mindful, kurangnya sadar diri di diri individu tertentu, maka ini bukan defense mechanism. Gue bilang bukan defense mechanism juga tidak benar-benar tepat sih. Lebih tepatnya ini kondisi di mana defense seseorang itu tidak sedang dalam kendalinya dia, atau kita bilang sedang dalam respon freeze, beku, karena orang yang mengalami mental fatigue itu tidak bisa melakukan apa-apa, mengalami impairment, mengalami hambatan untuk berfungsi di beberapa bagian, salah satu ataupun beberapa bagian area kehidupannya seperti sosial atau
atau pendidikan, atau keluarga dan lain sebagainya. Nah, tadi gue gatel banget dengan apa sih, Mbak Gadis yang bilang tentang mentalis dan apa, biar bisa selamat dari sugesti gitu ya. Ya karena even pun mental block yang lu maksud itu adalah mental block yang pop culture, yang diasumsikan orang-orang bahwa itu sesuatu yang bisa lu atur. Faktanya adalah kondisi ini pun lahir dari ketidaksadaran lu akan kebutuhan lu. Kalau lu memang bukan orang yang bisa dipengaruhi, kalau lu emang orang yang punya kesadaran penuh dalam berkehidupan, lu nggak perlu takut, lu nggak perlu menyiapkan amunisi seperti gue harus mental block nih biar gue nggak terpengaruh sama si A, B, C dan D. Lu nggak perlu itu, karena pada dasarnya lu fully aware, lu bener-bener mindful dengan kondisi lu, dan you don't need that. Itu. Oke. I see, paham. Ntar di sini lagi azan, lanjut dulu. Oke. Nah, jadi dari yang gue tangkap dari penjelasan Freud adalah kita bukan apa tadi mental block itu tidak bisa dikatakan juga sebagai bentuk self mechanism. Tidak bisa dikatakan juga bukan gitu kan ya. Berarti antara iya dan tidak gitu. Cuman di mana kondisinya adalah sesuai dari diri kita sendiri gitu. Di kita dalam keadaan mampu atau sadar nggak melakukan itu gitu kan ya. Gimana tuh? Bener nggak tuh yang gue simpulin? Mantap. Oke. Nah, oke, ini mungkin satu lagi pertanyaan baru kita closing karena terlalu panjang juga nggak enak untuk didengerin recordnya. Jadi, apakah kita nih perlu atau enggak, itu udah dijawab tadi kayaknya, yang kayak misalnya kita perlu nggak punya mental block gitu. Kalau di virtual ini gitu ya, ini kita arahin lagi ke virtual ya. Kalau di virtual ini, karena kita lagi di virtual ya kan guys. Kalau di virtual ini, apakah kita sebenarnya itu perlu banget nggak mental block? Apalagi ketika kita berada di circle-an yang banyak menggunakan diksi-diksi atau bahkan kalimat-kalimat yang dalam tanda kutip agak sedikit nyeleneh, kasar kayak gitu. Lagi-lagi ya, justru sebaliknya. Lo tuh perlu untuk bisa bermain-main di area virtual yang nggak jelas ini, lo tuh perlu mental awareness yang fully minded. Yang lu tahu lu tuh maunya apa, lu tahu lu siapa, lu tahu hal-hal yang nggak bisa lu tolerir, batasan-batasan lu harus tahu. Kalau lu pakai mental block, lu nggak tahu itu semua. Yang ada lu nggak tahu itu semua, lu nggak bisa jawab lu tuh siapa, lu maunya apa, lu kenapa main di sini, lu nggak bisa jawab itu semua, dan akhirnya mudah untuk ke-trigger, mudah untuk ke-trigger, mudah untuk merespon, mudah untuk terbawa suasana seperti beberapa orang seperti yang gue lihat di sini. Jadi sebaliknya, bukan mental block yang lu butuhin, tapi fully aware with your stage of mind. Be mindful. Oke, ini balik lagi ada tadi mainnya gitu. Apakah ini sama halnya dengan mindset? Nggak sesederhana mindset. Mindset itu apa sih? Mindset emang apa sih? Pikiran yang lu setting gitu. Mind and set gitu. Ya kurang lebih. Gimana tuh Mbak Gadis lo? Ini yang lo baca gimana Mbak Gadis kalau mindset tuh? Yang lo tahu lah. Ntar gue lagi azan, lanjut lo dulu. Ya, gue juga nangkepnya gitu sih mindset, kayak lu mengatur cara berpikir lu gitu.
Jadi lu udah iya, lu mengatur pemikiran lu harus seperti apa, bagaimana, itu sudah lo atur gitu, itu mindset yang Kok gue gua malah terapkan. nganggapnya kayak pola pikir doang ya? Kok kayak mindset tuh kayak pola pikir, kayak mindset. Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak pernah search ya. Iya gue nggak pernah search atau nggak pernah googling sih mindset. The definition of mindset nggak pernah gue. Yang gue tangkap itu sih, guys. Jadi ada namanya growth mindset, ada namanya fixed mindset, itu ya itu nanti kita bahas lagi lah. Tapi kalau dari mindsetnya sendiri yang gue pahami selama ini gitu, ya gimana kita menyeting atau mengatur cara kita berpikir gitu. Ya lu mau ngatur cara lu berpikir, kalau lu nggak kenal lu siapa, yang lu butuhin apa, yang lu mau apa, yang akan men-trigger lu apa, isu lu di mana. Kalau lu nggak tahu itu, lu mau nyetingnya kayak gimana, settingan yang seperti apa kira-kira yang bakal lu pakai. Kalau lu sederhananya gini, kalau lu nggak tahu ukuran baju lu apa, lu bakal beli baju yang kayak gimana? Randomly pick kah? Atau FOMO kah, ngikutin tren kah? Sementara lu nggak tahu apakah model baju yang sedang pengen lu beli itu muat apa enggak di badan lu. Ya oke. Gimana Mbak Gadis, masih azan nggak? Intinya Kalau ini kenal diri hmm. dulu, kenal diri, mindful sama diri lu, aware sama diri lu. Kalau belum, nggak usah dulu lama-lama main-main di virtual, secukupnya aja. Nah tuh kalau gue barusan mindset tuh. Nah, oke. Gue dapet poinnya sebenarnya. Jadi sebenarnya dari awal yang kayak Freud omongin ini, kita sebenarnya nggak perlu gitu karena tadi kalau misalnya balik lagi ke mental block yang sebelumnya ya, kita nggak perlu mental block karena sebenarnya itu kan keadaan tidak sadar ya, keadaan tidak sadar gimana caranya, gimana bisa gitu, gimana mungkin kita bisa mengatur apa namanya kesadaran diri kita gitu. Tadi kalau misalkan pertanyaan yang perlu atau enggak, gue udah paham dan gue udah langsung nangkep ketika dia jelasin kembali apa ya dengan lebih lugas gitu. Nah, tapi terkait yang terakhir ini, terkait mindset, ya tadi sebenarnya udah dijelasin sih sama Freud gitu. Cukup paham gue. Aduh, tombol jempol di mana nih tombol jempol? Mau gue kasih 4 jempol nih. Like for Mbak Gadis ya. Gila. The best. Coba Mbak Gadis gimana Mas? Gila, the bells, emang si Freud tuh the bells, gila. Harus gitu ya. Aduh, mau Emang mental harus alay gitu sih. Iya. Jujur Li gitu ya. Kita pakai bahasa Jackson. Jujur Li, gue sama Freud tuh jarang banget cocok kayak tektokan sama orang se-the-best kayak gini. Yang ngomongnya kayak gini-gini tuh. Parah, dia memang dibias banget, dibias. Nggak, tapi jujur gue pribadi langsung kebuka sih pikirannya. Jadi mental block yang selama ini gue pahami itu tadi berbeda nih dengan mental block yang tadi pada jurnalnya si Arthur siapa dah tuh namanya tahun 1931 itu tuh uraikan gitu atau jelaskan di situ. Yang tadi udah dipaparin sama si Freud ini gitu. Nah, berarti selama ini juga kita ada apa ya? Kesalahan dalam menyikapi sebuah ini ya fenomena atau case gitu ya. Jadi gue kira justru mental block yang gue pahami tadi kan kayak orang-orang pahami juga gitu. Makanya kenapa tadi gue langsung ke-trigger di awal, oh kayaknya kita perlu nih, kata gue gitu kan. Kita perlu mental block nih di beberapa situasi dan kondisi. Soalnya pertanyaan kedua dari Bilik Suara, Mbak Bilik gitu ya, adalah apakah mental block itu termasuk ke dalam self defense mechanism. Nah, itu yang ngebuat gue kayak oh oke. Paham nggak di sini? Poinnya. Tapi paham. ya, setelah dijelasin sama si Freud, oke, gue yang bego mungkin gitu. Oke, berarti beda. Enggak dong, enggak bego dong. Anda kan tidak punya tanggung jawab untuk mencari definisi yang sebenarnya. Enggak, gue begonya gini Freud. Gue begonya adalah begitu gampang mengikuti dan percaya omongan-omongan orang dan fenomena yang sedang terjadi ini ketika ini ada case ada sebuah ini baru nih istilah nih. Gue percaya aja ya. Harusnya kan gue juga minimal nih research atau ya mungkin nggak sampai research kayak lu gitu ya. Minimal jadi tahu gitu. Itu sih. Mungkin itu kurangnya gue mungkin di situ. Nah, ini barusan mental block nih, nyebutin diri sendiri bego nih.
Itu mental block ini nih, ini barusan itu contoh nih, namanya block self nggak sabotage sadar. nih. Self Iya nih. sabotage. Sama-sama. Padahal kan bisa tuh lu memaknainya, gua aja memaknainya, oh ini jujur ya, gue memaknai lo berani gitu loh, maksudnya lo berani untuk bilang, tadi gue salah ya, gue keliru, gue terlalu cepet untuk bereaksi, gue ke trigger. Itu butuh keberanian yang besar untuk mengakui itu, walaupun kita mungkin bukan di publik, tapi ini kan direkam ya, which is ada kemungkinan ini entah sampai di tangannya siapa. Nah, coba dari sudut situ memandangnya. Oke, Jangan berhenti di situ diblokir. ya. Oke. Jangan diblokir ya. Kemarin soalnya aku habis diblokir sama orang, nggak bercanda. Lanjut. Ya let it flow aja gitu ya. Mengalir seperti air gitu ya. Kan lo jangan blok-blokin diri lo gitu ya. Udah kalau lo salah ya udah lo salah aja gitu. Lo benar ya benar gitu. Oke. Apalagi ya tadi gue kepikiran buat ngomong satu hal, kok gue lupa ya. Ya tapi ya jadi ternyata bahkan di virtual ini kita tuh nggak butuh untuk melakukan mental block itu gitu kan ya. Kalau dari yang penjelasan si Freud kayak nggak penting-penting banget kita punya mental block di virtual, buat apa gitu kan ya. Benar. Tadi poinnya adalah mental awareness gitu. Lu kenalin diri lu dulu, lu siapin diri lu dulu. Kalau lu belum benar-benar mengenal diri lu, benar-benar belum siap, katanya mendingan gue main virtual, katanya sih gitu. Tapi kalau gue pribadi tetap main dah sih gue. Cuman emang harus dibatasin kalau gue mungkin. Sekarang PR gue itu. Karena kan gue Jangan emang lagi udah Mbak Gadis, Ya, semangat buat Mbak kita. Gadis OVT. Mbak Gadis OVT tentang dunia virtual ya. Semenjak mengenal kita nih kayaknya dia mulai OVT dengan dunia Mengenal virtualnya nih. Kayaknya mengenal Oh iya, lu deh. oke, mengenal gue. Gue parah. Tapi emang di tahun 2003 dong. 2023 ke ini ya, ke depan apa ke belakang jatuhnya? Ke depan ya, 2003 sampai sekarang. 2023 akhir sampai sekarang. Itu emang gue bener-bener mengurangi banget gitu. Udah nggak kayak dulu. Jadi kayak bagus sih. Emang ada baiknya sih. Dampaknya bagus ke gue. Lebih enak lagi, badan lebih enak, pikiran juga lebih positif gitu. Ini barusan tadi mental Mbak block Gadis. gak sih? Oh, gimana hadir? Iya, semangat Mbak Gadis. Oh, semangat Mbak Gadis. Kok gue kedengarannya Mbak Gadis? Gue kayak dipanggil gitu. Oke, lanjut. Itu tinggal di-cut aja ya. Gak apa-apa, ini gak ada yang gue cut. Nanti senatural mungkin orang ngedengerin kericuhan kita bertiga ya kan. Kegabutan kita yang alhamdulillah berfaedah gitu ya kan. Ya gak sih? Iya, Ini gue boleh. sedang Boleh. ngeblokir. Ini para pendengar gue di Spotify, ini kayaknya dimasukin di Spotify gue juga boleh sih. Tapi jangan deh, Spotify lu aja ketahuan gue main ginian nanti. Takut banget Spotify. Takut banget. Anak Spotify nih bos. Spotify-nya kakak. Spotify-nya kakak. Ya elah. Noise. Kalau enggak, lu ada noise nggak? Kita masukin di noise nih. Biar rakyat noise tahu kebebelan otak-otak kita. Enggak kita sih. Gua sama Isa. Mental block ya. Mental block barusan. Ayo, mana semua teman-teman virtual gue yang dulu menggaungkan mental block? Gue harus punya mental block untuk menghadapi kalian. Mana? Sih. Yes. Ini abis ini bentar lagi pada komen nih di kolom komentar nih. Ini gua gitu ya. Ntar lu diseruduk lagi. Nangis. Ntar lo di-approve lo. Nangis lo, di-approve lo, di doxing. Buset. Oke, udah habis ya waktu kita ya teman-teman bersenda guru yang berfaedah ini gitu. Dan nanti tolong bantu gue buat bikin ini, kita bikin konten judulnya apa bukan judulnya, segmennya apa gitu, kayak misal talk with apa gitu. Gue nggak ada ide guys, nanti tolong lu Pillow talk aja. kalian pillow talk Pillow talk, gitu. jadi posisinya enakan malam ya berarti ya. Halo deep talk, suara-suara deep talk gitu ya. Suara-suara deep talk, sleep call. Suara sleep call. Kayak ada waktu aja gitu sleep call apa. Kayak ada partnernya aja buat sleep call. Waktu mungkin ada di partnernya nih yang dicari nih, belum nemu nih. Mohon maaf.
Aduh, aduh, Tapi aduh, aduh. Oke. Udah kemana-mana nih guys. Thank you ya Freud ya. you're welcome. Thank, Thank you ya thank sudah you juga melibatkan Mbak aku di Gadis. kegabutanmu. Iya, thank you, sama-sama. Always. Jangan lupa subscribe ya sih kan. Enggak guys, bercanda. Ini ini trial and error doang apa ya? Maksudnya apakah karena banyak yang bilang Mbak Gadis sama Freud tuh cocok gitu kalau bikin podcast. Gue cuman trial and error aja, cek ombak gitu. Apa beneran cocok atau enggak. Kalau cocok, lanjut. Nggak cocok, lanjut juga. EGP gitu ya. Bodo amat. Gila, cocok banget lah ya kalian mah udah the best. The best dulu dong, belajar the best dulu dong. Nggak mau gue. Kalau Freud udah bilang kayak gitu, gue baru mau dia belajar the best. Yeah, you're Bisa. right. Ayo. Bisa nggak? Mau nggak Freud belajar the best dulu? Sarah duluan deh. Sarah yang senior duluan. Enggak. Aku kan mencoba. Gila gue. Lu tuh jangan pada malu, weh. Kalau lu bisa the best lu udah masuk ke dalam sekte gua, udah fix itu. Lu Jadi biar duluan deh, pendengar lu, iya maksudnya gini, ntar pendengar lu tuh bakal, wih gila, ini siapa nih, ini 3 orang ini siapa, gue pengen tahu banget nih tentang mereka gitu. Padahal mah kagak sih. Jauh ya Bun. Aduh nggak dulu. Dabas. Ya Allah gue geli banget sumpah. Ya udahlah ya. Intinya thank you juga sih buat apa ya? Ya buat Sarah dan juga buat Freud juga yang udah nyempetin waktunya. Asik seru. Thank you seru. Gadis. Thank you Nambah Mbak ilmu Gadis baru. dan Mbak Bilik. Sampai jumpa di gabut-gabut selanjutnya ya. Iya, gabuters selanjutnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.